Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri karena saya ditugaskan sebagai MC atau sebagai hostnya yang akan mewakili semua kita untuk bertanya kepada Mr. Ramzi. Nama saya Pendeta Yebi Tambayong. Dari awal memang saya sudah studi ambil teologi. Jadi setelah lulus, karena saya ambil misiologi, jadi saya lulus tidak sebagai pendeta, karena pendeta itu jabatan dari gereja. Saya lulus sama seperti Mr. Ramzi sebagai evangelism. Jadi saya tidak terikat dengan salah satu gereja. Jadi dulu tugas pelayanan saya adalah sebagai penginjil. Saya datang melayani. Jadi mau itu Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik, Apostolik, Profetik, saya masuk datang melayani. Dan tapi beberapa tahun terakhir ini saya memang sudah terikat dengan gereja. Sebelumnya saya melayani di gereja Tiberias, dan sekarang sudah 2 tahun berjalan ini saya bergabung di Gereja Bethel Indonesia GBI HMJ. Saya bertemu dengan Ibu Berlin dan Ibu Ari di beberapa kesempatan di Jakarta, sampai akhirnya Bu Berlin memberikan kepercayaan untuk saya nanti bisa kembali membawa peserta di Tanah Perjanjian. Oke, itu saya, dan saya mau memperkenalkan untuk owner dari Jehoshaphat Tour and Travel, yaitu Ibu Berlin. Bu Berlin, boleh dibuka, Bu, mic-nya? Sapa setiap peserta, boleh? Shalom. Apa Shalom, kabar? itu dia. Saudara bisa lihat sendiri. Itu ada Ibu Berlin, cari aja namanya Ibu Berlin. Jadi Ibu Berlin ini sebagai owner dari Jehoshaphat Tour and Travel. Jadi beliau yang mengurus segala sesuatu, dan beliau ada di Jabodetabek, di daerah Jakarta, lebih tepatnya di daerah Cibubur. Bersama dengan suami tercinta yang kali ini sedang bertugas di Manado, ikut bergabung juga Pak Didi. Shalom Pak Didi. Nah, itu dia Pak Didi, kalau sudah lihat ada namanya Pak Didi Tangkere. Ya, jadi Bu Berlin adalah owner dari Jehoshaphat Tour and Travel. Ada juga bersama dengan kita Ibu Ari Haryati, perwakilan marketing dari Jakarta. Shalom Ibu Ari. Shalom. Nah, itu dia. Nah, ini dia Ibu Ari. Puji Tuhan. Ini marketing dari Jakarta, dan juga kita ada yang dari Papua, perwakilannya itu Ibu Shirley Nusi. Shalom Ibu Shirley. Shalom, selamat malam. Itu dia, semangat itu. Aduh, mantap. Shalom buat Ibu Shirley. Nah, kita juga ada perwakilan dari Manado, namanya Ibu Yuliana Kambe. Shalom Ibu Yuliana. Shalom, selamat malam. Aduh, alisnya pakai filter beliau. Jadi itu yang dari Manado, itu yang dari Papua, dan juga yang dari Jakarta. Nah, bersama juga dengan kita ada beberapa hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ada rekan-rekan hamba Tuhan dari berbagai daerah, dari Papua, Manado, dan juga dari Surabaya. Saya akan memperkenalkan beberapa pendeta yang nantinya akan menjadi pembimbing rohani kita di Tanah Perjanjian. Jadi kalau nanti kita berangkat ke Tanah Perjanjian itu, biasanya kita akan didampingi yang pertama oleh tour leader kita. Tour leader kita bisa tadi Ibu Shirley, bisa Ibu Ari, bisa Ibu Yuliana, dan nanti juga ada pembimbing rohani, biasanya dari gereja daerah kita masing-masing. Nah, saya perkenalkan yang pertama, ada Ibu Pendeta Deborah Tampemawa, atau disebut juga dengan Pendeta Iren. Shalom Ibu Pendeta Iren. Ada gabung? Puji Tuhan. Jadi ada Ibu Pendeta Iren nanti dari dari Gereja GKI Kalvari Highland Tembagapura, itu dari daerah Papua sana, puji Tuhan. Ada juga Pendeta Bondi Patoh. Shalom Bapak Pendeta Bondi, ada? Sudah hadir? Oh, sudah hadir. Saya lihat ada namanya. Bapak Pendeta Bondi ini mengembalakan jemaat Tuhan di GBI Pace. Papua Sentrum GBI Pace. Bapak Pendeta Bondi Patoh. Berikutnya juga ada Ibu Pendeta Marta Magdalena Korwa. Beliau sebagai hamba Tuhan dari GKI Immanuel Timika. Shalom Ibu Pendeta Marta. Ada? Hadir bersama dengan kita? Shalom. Puji Tuhan Ibu Pendeta Marta. Senang bisa bertemu walaupun jarak jauh. Itu tadi yang dari Papua. Saya juga dapat data, beberapa yang dari Manado. Ada 3 hamba Tuhan di sini data saya. Ada Ibu Pendeta Grace. Shalom Ibu Pendeta Grace, ada? Hadir? Saya lihat ada nama akun Grace Mongkau. Mungkin itu beliau. Jadi nama pendetanya Ibu Pendeta Grace dari Gemim. Ini Gemim yang mana nih? Karena saya juga pernah pelayanan ikut waktu itu di Gemim.
Lalu ada Ibu Pendeta Feni. Shalom Ibu Pendeta Feni. Ada bergabung dengan kita Ibu Pendeta Feni? Oke. Jadi Ibu Pendeta Feni juga dari Gemim, dari Gereja Gemim Manado. Ada juga pendeta yang ketiga, Ibu Pendeta Vivi dari Gereja Gemim juga. Shalom Ibu Pendeta Vivi. Ada? Shalom. Aduh, mantap. Kabar sukacita. Iya, luar biasa. Puji Tuhan. Jadi ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dari Manado. Jadi nanti kalau saudara ikut berangkat, pendeta-pendeta ini akan menjadi pembimbing rohani kita selama perjalanan. Dan ada juga satu pendeta lagi dari Surabaya, Pendeta Evi. Ada Pendeta Evi? Sebagai data yang saya terima, beliau melayani juga sebagai dosen pengajar. Wah, luar biasa. Shalom, Pendeta Evi yang dari mana? Dari Surabaya. Evi Umboh. Ah, ini dia. Jadi itu tadi para pengurus dari Jehoshaphat Tour and Travel dan juga hamba-hamba Tuhan, para pembimbing rohaninya. Nah, yang paling akhir yang akan saya perkenalkan adalah narasumber kita yang nantinya di sana akan jadi tour guide kita juga, yang juga memberikan banyak penjelasan tentang perjalanan kita di Tanah Perjanjian. Tidak lain tidak bukan adalah Mr. Ramzi Azhar. Shalom Mr. Ramzi. Nah, ini dia. Nah, saudara bisa lihat itu wajahnya. Nah, ini dia nih. Waduh. Pokoknya kalau saudara lihat yang hidungnya mancung, itu Mr. Ramzi. Karena hidungnya berbeda dengan kita ya. Kalau kita Indonesia tuh hidung minimalis. Kalau di sana itu hidungnya itu mantap-mantap, panjang-panjang. Jadi Mr. Ramzi ini beliau itu dari prophetic tour guide. Jadi statusnya juga sebagai evangelism. Karena jadi di sana itu saudara tour guide itu banyak. Tapi tidak semuanya itu satu iman dengan kita. Terkadang beberapa tour and travel itu bekerja sama dengan tour guide yang berbeda iman. Tapi puji Tuhan bersama dengan Jehoshaphat Tour and Travel kita akan dilayani tour guide kita oleh Mr. Ramzi. Beliau adalah seorang evangelis di Gereja Kalvari. Jadi pemahaman secara teologinya akan lebih cocok dengan kita umat Nasrani. Karena beberapa kali pengalaman saya berangkat ke sana juga, tour guide-nya itu adalah orang yang berbeda iman. Tidak ada masalah dengan beda imannya, hanya saja seringkali penjelasan, penyampaian tempat-tempat rohaninya itu berbeda. Jadi kalau kita dapat seorang tour guide yang dari, apalagi seorang evangelis, satu iman, itu jauh lebih nyambung, saudara. Pemahamannya itu jauh lebih luar biasa. Karena umat Muslim juga mereka percaya akan Yesus, tapi sebagai nabi. Begitu bedanya. Terkadang tergantung tour guide-nya juga, pemahamannya juga bisa berbeda. Jadi Mr. Ramzi ini sebagai evangelis di Gereja Kalvari dan juga penulis buku dengan judul Revelation Code of Jerusalem. Mungkin nanti kalau saudara kita berangkat ke sana, saudara yang tertarik ingin membaca tulisan dari beliau, saudara bisa lihat nama bukunya Revelation Code of Jerusalem. Jadi mungkin beliau ini memang sangat tertarik juga dengan dunia teologi. Dan sepanjang pandemi, saudara juga bisa lihat beliau itu sudah menjadi seorang YouTuber ya. YouTuber dengan channel bernama Zaituna. Saya coba share, jadi kalau saudara mungkin penasaran sepak terjang beliau di Tanah Perjanjian, saya coba share screen ya. Nah ini dia. Ya, ini adalah channel YouTube dari narasumber kita, Mr. Ramzi. Jadi Mr. Ramzi ini selama pandemi karena aktivitas tour and travel itu terhambat akibat pandemi, jadi beliau bersama dengan satu rekannya, namanya Mr. Salim. Nah ini Mr. Salim itu beberapa kali mendampingi saya, beliau sebagai tour guide. Sekarang sudah membuat channel, dan yang luar biasa dari channel Zaituna, disampaikan juga dalam subtitle atau teks bahasa Indonesia. Jadi jemaat Tuhan nggak perlu bingung karena mereka kebanyakan menjelaskan memakai bahasa Inggris, tapi di situ ada juga teks dalam bahasa Indonesia. Jadi ada tempat-tempat bersejarah yang juga saya secara pribadi, walaupun sudah beberapa kali ke sana, itu belum datang. Jadi di YouTube ini saudara bisa lihat banyak sekali tempat-tempat yang pastinya memberkati. Mr. Ramzi, perlu di subscribe nggak?
Terserah. Perlu di-subscribe nggak? Ya, perlu. Pasti harus. Nanti tidak boleh masuk Israel. Yang tidak subscribe tidak boleh masuk Israel. Jadi yang nggak subscribe tidak boleh masuk. Perlu like-nya juga ya, perlu like-nya juga ya. Oke, puji Tuhan. Ya. Itu saja Bapak Ibu perkenalan yang dapat saya sampaikan. Nah, sebelum kita mulai, saya dengan hormat akan memanggil Ibu Berlin sebagai owner dari Jehoshaphat Tour and Travel untuk menyapa para jemaat-jemaat Tuhan, para peserta untuk perjalanan ke Tanah Perjanjian. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Berlin. Silakan, Bu. Shalom. Shalom. Nggak panjang-panjang ya, Bunda. Saya terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan juga para pendeta dan juga tentunya Ramzi Azhar yang udah berkenan untuk bergabung, join, dan hadir pada malam ini tentunya. Semoga bisa memberkati kita semua ya. Itu aja. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Berlin. Saya juga dengan hormat menyambut Ibu Shirley untuk dapat menyambut para pesertanya yang sudah bergabung. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Shirley. Halo, shalom kembali semuanya. Ya, Shalom. selamat malam. Kami dari Timika, Papua, mengucapkan selamat malam pertama saya. Terima kasih yang sudah join. Silakan mendengarkan penjelasan. Kalau ada pertanyaan nanti ada sesi pertanyaan dari Evangelis Ramzi Azhar. Oke, terima kasih banyak yang sudah gabung. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bu Shirley. Begitu juga dari Ibu Ari sebagai perwakilan dari Jakarta. Waktu dan tempat saya persilakan untuk menyambut setiap peserta dan jemaat-jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Nah, Shalom. terima kasih untuk yang sudah bergabung. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana nanti saat kita akan ke Tanah Perjanjian. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Ari. Yang paling terakhir saya persilakan perwakilan dari Manado, Ibu Yuliana untuk dapat menyambut setiap peserta yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ibu Yuliana masih bergabung dengan kita? Karena saya lihat Ibu Pendeta Vivi lagi khotbah. Saya lihat Ibu Pendeta Vivi lagi khotbah, luar biasa. Zoom tetap nyala, ibadah tetap berlangsung. Ada dari Ibu Yuliana? Oke, mungkin ada gangguan teknis Bapak Ibu. Baik, kita langsung mulai saja. Sebelum saya bertanya kepada Mr. Ramzi, ada beberapa peraturan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh peserta. Yang pertama, saya mohon dengan sangat hormat sebisa mungkin untuk mematikan mic selama perbincangan sedang berlangsung. Tujuannya adalah supaya setiap kita dapat mendengar dengan jelas kata-kata jawaban dari Mr. Ramzi. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin tidak jelas, boleh kirim melalui chat atau mungkin kepada perwakilan Jehoshaphat untuk mengatakan misalkan suaranya nggak jelas, suaranya kurang kencang. Nanti akan kita coba segera perbaiki. Karena informasinya ini cukup penting, jadi saya mengharapkan setiap kita dapat menyimak dan mendengar dengan sangat baik. Jadi sekali lagi, sebisa mungkin untuk mic-nya silakan dimatikan, untuk videonya boleh dibuka. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, kita mulai. Mr. Ramzi. Shalom, Saya shalom. langsung pertanyaan yang pertama aja deh, karena malam hari ini rata-rata peserta itu ada perjalanan yang pertama. Jadi mereka ini perjalanan yang pertama, jadi ada banyak pertanyaan dari kita Indonesia untuk pergi ke sana. Ada kecemasan, ada keraguan, tapi harapan kita, Mr. Ramzi dapat memberikan jawaban yang menimbulkan semangat buat kita, teguh hati, bisa tetap melakukan perjalanan ke Tanah Perjanjian. Yang pertama, why we must go to Israel? Why Israel? Kenapa harus Israel, Mr. Ramzi? Kenapa kita harus pergi ke Israel? Aku langsung jawab atau? Silakan langsung jawab, Mr. Ramzi. Ya, shalom Bapak Ibu, shalom semua. Sekarang kalau di Papua jam 8 malam, di Jakarta jam 6. Di sini sudah jam 2.40 siang. Ya, jadi beda jam. Saya berada sekarang di Yerusalem. Saya di dalam rumah. So, jadi luar biasa ketemu dengan Bapak Ibu
sampai ke ujung bumi. Ya, itu penting sekali Bapak Ibu. Israel itu adalah pusat dunia, Israel itu adalah pusat agama Kristen Bapak Ibu. So, jadi itu sangat penting untuk memberkati Israel. Firman Tuhan katakan yang memberkati, so diberkati Tuhan. Pasti Bapak Ibu kalau saya kalau bicara tentang diri sendiri sudah satu tahun lebih, 1 tahun 6 bulan belum kerja, belum dapat apa-apa. So jadi kenapa? Karena tidak ada turis yang masuk, karena kerja saya itu dengan turis. 60% Israel itu kerjanya dengan turis, bukan hanya seperti tour guide atau supir bis, tapi restoran-restoran, hotel-hotel. Ya, semua Bapak Ibu kerja. 60% penduduknya Israel Bapak Ibu itu rely on tourism. Jadi untuk lihat kalau tidak ada tourism di Israel, Israel sepi, Israel seperti tidur, tidak ada kerja, malas sekali, orang malas keluar, restoran-restoran kosong juga sepi. Kenapa? Karena ya pasti kalau tidak kerja susah untuk pergi sini atau sana. Walaupun sudah aman, sudah biasa, tapi masalah Israel hari ini karena tidak ada tourism, jadi tidak ada berkat buat negara Israel ini, buat penduduknya. Ya khususnya Bapak juga Bethlehem, kasihan Bethlehem. Kalau kami di Yerusalem masih dapat dari government, maksud saya seperti unemployment, jadi dibayar setiap bulan, tapi seperti orang Palestina yang di Jericho, maksud saya kota-kota Palestina yang ada wisata dalamnya seperti Jericho, Bethlehem, Bet-Sahur, Hebron. Jadi susah sekali hidup sekarang di sana karena tidak ada wisata. Jadi ini yang pertama, kenapa harus pergi ke Israel. Bapak Ibu tinggal cerita berkat Israel, tapi firman Tuhan katakan yang memberkati Israel diberkati Tuhan. Ada banyak cerita yang terjadi di sini Bapak Ibu, banyak mukjizat, banyak orang sakit sembuh waktu masuk ke Israel, banyak Bapak Ibu datang untuk berdoa di sini dan Tuhan dengar mereka. Tidak artinya Tuhan ada di Yerusalem, tapi kalau masuk Yerusalem dengan iman, pasti Tuhan akan dengar suaramu. Abuna, aku tidak tahu itu. By the way, Bapak Ibu, aku selalu kalau on Zoom, setiap hari saya on Zoom, dan saya selalu Bapak Ibu, saya tidak siapkan apa-apa buat bicara apa. Selalu Bapak Ibu, saya rely on Roh Kudus dan saya share yang aku dapat dari firman Tuhan. Saya mau share untuk jawab Abuna. Aku tidak mau jawab yang umum seperti orang lain, bla bla bla, yang memberkati Islam, bla bla bla. Hanya saya mau share beberapa ayat, itu jawaban buat Abuna. Kenapa Israel? Saya kalau tidak salah disebut dalam 1 Raja-Raja, aku share ayatnya. Ya, saya mau Bapak Ibu baca firman Tuhan, ini jawaban buat Abuna, cukup Bapak Ibu ngerti kenapa kita harus ke Israel. Juga apabila seorang asing, ini berbicara kepada orang asing, lihat Bapak Ibu, matamu bagaimana, kamu pasti orang asing, tidak termasuk dalam umat Israel. Umat Israel maksudnya dalam 12 suku. Kalau Abuna lupa, aku berasal dari suku-suku Israel juga. Nama saya Ramzi Azar atau Ramzi Lazarus. Nama saya mirip sekali ke Lazarus. Aku juga berasal dari kota Betani. Betani Bapak Ibu, kampung Lazarus, Marta dan Maria. Jadi kemungkinan besar, aku belum tes DNA, tapi kemungkinan besar aku aslinya dari Betani dan dari keluarga Lazarus. Jadi kalau saya dari keluarga Lazarus, artinya dari suku Benyamin. Karena itu suku-suku yang atau suku Israel yang di Betani, berbatasan suku Benyamin sama Yehuda itu adalah Betani. Jadi kalau juga aku salah bukan dari suku Benyamin, pasti aku dari suku yang lain. Tapi Bapak Ibu, bukan atau tidak termasuk dalam umat Israel yang disebut dalam firman Tuhan. Jadi disebut dalam firman Tuhan sebagai umatnya atau orang-orang asing. So, jadi firman Tuhan katakan di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 41 dan juga itu ayat 10. Boleh di-mute Bapak Ibu sekali lagi. Oke. Supaya tidak mengganggu ya penjelasan dari Mr. Ramzi. Silakan Mr. Ramzi.
Kalau Abuna masuk dari border, langsung baca ayat ini. Ini ayat yang kasih spirit besar buat peserta waktu mereka masuk tanah perjanjian. Karena banyak pikir, kenapa aku ke Israel? Kenapa saya harus ada tempat lebih cantik, lebih indah pada Israel? Israel tahu itu ada padang gurun, ada juga masalah politik. Israel juga di daerah Israel tidak bersih, ada banyak tempat kotor, jadi orang lihat, oh kenapa aku harus ke Israel, aku ke Eropa lebih indah, lebih bagus, lebih hijau. Tapi itu penting sekali untuk masuk Israel, at least 1 kali. Kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan katakan begitu, juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel. Wow, ini tidak berbicara kepada saya Bapak Ibu, tapi ini berbicara kepada Bapak Ibu sendiri. Apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu. Saya kalau tanya Bapak Ibu kenapa ke Israel, kalau terbalik Abuna tanya saya kenapa kami harus ke Israel, aku tanya kenapa kamu harus ke Israel, pasti Bapak Ibu akan jawab satu alasan, karena Tuhan Yesus, karena saya mau berdoa, karena saya mau lihat di mana Tuhan Yesus lahir. Benar? Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang datang, orang asing yang datang dari negeri yang jauh hanya karena namamu. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang terancung. Dan dia datang berdoa di rumah ini. Wow, ini berbicara Bapak Ibu tentang rombongan-rombongan yang masuk ke Israel dari negara jauh. Tuhan janji mereka, kamu harus tahu dan harus mengerti, maka engkau pun kiranya mendengarkannya juga. Jadi firman Tuhan katakan begitu, orang asing yang datang dari negeri jauh, hanya karena namaku, saya akan dengar suara mereka di surga. So ini Bapak Ibu jawaban buat kita kenapa kita harus ke Israel. Yang memberkati Israel, diberkati Tuhan. Memberkati Israel bukan artinya bayar uang atau kasih orang di sini. No, Bapak Ibu. Pasti waktu masuk ke Israel, lihat, kamu masuk ke Israel bayar sekitar 2.200 US dollar, Bapak Ibu. Tapi ini full, Bapak Ibu, pasti kamu memberkati banyak orang. Hotel diberkati, restoran diberkati, saya diberkati, bis driver diberkati, semua diberkati, toko diberkati, Bapak Ibu. Orang-orang yang jual di jalan, itu diberkati. Ini yang memberkati Israel. So, jadi waktu masuk memberkati Israel, walaupun ini bukan maksud memberkati Israel dengan uang, dengan support uang, Bapak Ibu, tapi masuk Israel itu cukup memberkati Israel. Lihat, posisi Abuna di tembok ratapan. Minggu kemarin aku ke tembok ratapan. Hari yang biasa jam 11 pagi, Bapak Ibu. Wow, aku sedih sekali. Tembok ratapan kosong. Ada sekitar hanya 10 orang di sana, pasti lokal, bukan turis. Tapi kalau hari biasa, tanya Ibu Berlin, tanya Abuna, kalau hari yang biasa masuk tembok ratapan, wow, ramai sekali. Kenapa? Karena ada sekitar 100 orang lokal, tapi ada 1000-an orang turis yang masuk ke sana. Ini Bapak Ibu yang memberkati hidup Israel. So, jadi kalau ada turis di sini, pasti ada spirit. Dan kita harus tahu Bapak Ibu, untuk masuk Israel, memberkati Israel, tidak boleh takut. Yang takut itu artinya kurang iman. Tidak usah takut, Bapak Ibu. Kita memberkati Israel dengan baik, walaupun ada masalah di sini sekarang, Bapak Ibu. Aku sekarang sebentar aku menjelaskan tentang masalah ini yang Bapak Ibu masih bingung dan takut. Tapi Bapak Ibu tidak boleh takut. Orang Kristen tidak boleh takut. Karena ini tanah Kristus, Bapak Ibu. Ini adalah damai. Kamu jangan lupa, Anda Bapak Ibu jangan lupa dengan ayat firman Tuhan, pray for the peace of Jerusalem. Bagaimana pray for the peace of Jerusalem? Bukan hanya dari Papua, bukan dari Surabaya. Pray for the peace waktu kaki kami berjejak di tempat ini, Bapak Ibu. Karena itu selalu waktu masuk Yerusalem, selalu kita nyanyi lagu Pray for the peace, doa buat damai di Yerusalem. Pasti Bapak Ibu turis dan wisata selalu akan bawa damai ke Yerusalem. Waktu turis masuk, karena banyak diberkati, karena banyak berkat, Bapak Ibu pasti damai juga selalu atau
turun di atas Yerusalem. So, jadi turis atau wisata artinya damai. Ini adalah kota damai. Hanya kasih ingat Bapak Ibu, Yerusalem adalah kota damai. Yerusalem adalah kota yang sangat damai. Kota Shalom, apa artinya Yerusalem? Kalau Bapak Ibu tidak tahu, Yerusalem artinya kota damai. Kota Shalom. So, kenapa aku takut dalam kota Shalom? Tidak usah Bapak Ibu, ini Shalom sekali hari ini. Dan juga Bapak Ibu, situasi mungkin pertanyaan lagi, ya bagaimana keadaan Israel hari ini? Sangat damai. Yerusalem sudah biasa Bapak Ibu. Dan beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Ini firman Tuhan juga berbicara kepada orang asing di Zakaria pasal 8, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain. Ini Bapak Ibu, saya kasih ingat, kalau orang Papua mau masuk Yerusalem, mereka harus ketemu orang Jakarta dulu, benar? Karena tidak bisa langsung dari Papua ke Israel. Dan kalau ada orang di Surabaya harus langsung ke mana? Ke Jakarta. So, jadi begini, ini berbicara tentang Bandara Halim dalam kitab Zakaria, Bapak Ibu. Ya, so jadi dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk menggunakan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem. Wow, bagaimana orang-orang yang cari Tuhan semesta alam di Yerusalem, mereka sangat diberkati Tuhan. Ayat ini Bapak Ibu disebut dalam Zakaria pasal 8, ayat 20 sampai 22. So, jadi ini firman Tuhan katakan kenapa kita harus ke Israel. Terakhir Bapak Ibu, tahu Bapak Ibu banyak yang benci Israel hari ini. Dan firman Tuhan janji yang mengutuk Israel dikutuk Tuhan. Bapak Ibu lihat Israel hari ini. Israel sudah naik sampai ke langit. Seperti kutuk mereka menjadi berkat. Yang mengutuk Israel dikutuk Tuhan. Yang mengutuk Israel seperti mana Bapak? Afghanistan, Pakistan, Irak, lain tidak bisa sebut semua karena banyak yang benci Israel. Tapi lihat mereka sekarang dan lihat Israel. Setiap hari mereka mengutuk Israel, tapi Israel naik. Dan setiap kutuk mereka atau setiap kali mereka mengutuk Israel, mereka turun. Ini yang firman Tuhan setiap hari, setiap menit digenapi. Jadi kutuk mereka menjadi berkat. Aku tidak mau hari ini menjelaskan tentang Israel karena itu bukan topik bagaimana Israel, tapi harus tahu salah satu negara yang paling diberkati di dunia adalah Israel. So, jadi Israel sangat diberkati dengan doa Bapak Ibu dan dengan masuk ke Israel. Ini alasan kenapa kita harus ke Israel. Yes, Abuna. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Mr. Ramzi tadi sudah menjelaskan kenapa sih kita mesti datang ke tanah perjanjian. Yang pertama, karena memang Israel adalah destinasi berbagai negara. Jadi orang dari seluruh penjuru dunia itu berbondong-bondong. Salah satu tempat yang wajib mereka datang adalah Israel. Kenapa? Karena memang tempat itu memiliki makna yang besar di hati setiap umat ya. Maksud saya bukan hanya umat Nasrani. Orang-orang Muslim, bahkan orang-orang yang dalam tanda petik ateis pun punya kerinduan untuk datang, untuk belajar. Nah, inilah keuntungan kita di Jehoshaphat Tour and Travel ini. Kita dapat tour guide itu seorang evangelis. Jadi penjelasannya tidak hanya secara sejarah, tapi juga ada pengertian di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena beda tour guide itu beda cara pemahamannya ya. Jadi kalau saya ketemu tour guide yang berbeda iman, biasanya mereka memberikan penjelasan hanya sebatas histori atau secara arkeologinya. Tapi kalau Ramzi ini seorang evangelis, jadi memang ternyata Alkitab juga katakan orang asing yang datang ke tanah perjanjian, mereka yang masuk Israel, Alkitab tadi katakan dalam 1 Raja-Raja pasal 8, Tuhan dengar loh seruannya. Karena janji Tuhan kepada Abraham, barang siapa memberkati engkau, ia juga akan kuberkati. Makanya nanti kalau di Israel nih Bapak Ibu, yang menarik itu buat saya ya secara pribadi ada 2 tempat. Yang pertama itu Gunung Hermon.
Di Gunung Hermon, apalagi kalau kita berangkat itu musim dingin, Desember, minggu-minggu pertama, minggu kedua itu sudah mulai ada salju. Nah, di situ biasanya kita bernyanyi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Seperti embun dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Jadi di Hermon tuh biasanya kita nyanyi itu, habis itu kita memberkati. Kita memberkati Israel, kita mengangkat tangan, kita memberkati. Karena memang siapa yang memberkati akan diberkati. Makanya biasanya tuh berbagai bangsa tuh di Gunung Hermon kita angkat tangan, kita doa ke arah kota Yerusalem. Dan tempat yang kedua biasanya yang paling berkesan itu di Danau Galilea atau Danau Genesaret. Ada beberapa sebutan, Danau Tiberias, Danau Genesaret, Danau Galilea. Itu satu tempat yang sama. Biasanya kita sama-sama semua peserta naik kapal, lalu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wah, itu luar biasa. Dari Danau Galilea kita berdoa buat Indonesia, dan juga kita berdoa buat Israel. Jadi ada satu pemahaman yang suka salah. Mereka pikir Israel itu hanya terdiri dari satu negara. Tidak. Tadi Mr. Ramzi sudah jelaskan, ada beberapa bagian daerah, seperti misalkan Bethlehem atau Jericho, itu masuk daerah Palestina. Dan kita seringkali miskomunikasi nih. Kita selalu berpikir bahwa kalau dia Palestina berarti mereka kepercayaannya Muslim. Salah besar. Ada begitu banyak saudara kita umat Nasrani, mereka itu ada di negara Palestina. Mereka juga di masa pandemi ini, tadi Ramzi sudah katakan, mereka juga mengalami kesulitan karena salah satu sumber pemasukan negara mereka adalah pariwisata. Jadi kalau tidak ada turis, tidak ada kita datang, mereka juga mengalami stagnan secara ekonomi. Makanya yang pertama, apa sih alasan kita bisa datang ke Tanah Perjanjian? Karena memang itu janji Tuhan. Barang siapa datang dan memberkati, dia juga akan kuberkati. Yang kedua, karena memang ini destinasi. Tujuan seluruh orang di dunia ini ingin datang ke Tanah Perjanjian. Salah satu alasan paling sederhana, ingin melihat tempat kelahiran Yesus, Raja di atas segala raja. Yang kedua, kita juga datang memberkati devisa negara mereka. Jadi berkat yang Bapak Ibu miliki, hasil menabung, hasil dari pekerjaan yang kita tanam di situ juga menghidupi orang-orang yang ada di sana melalui kehadiran kita. Jadi gitu ya, Mr. Ramzi ya. Apa alasan kita bisa datang ke Tanah Perjanjian ya? Jadi kedatangan kita nggak pernah sia-sia. Kedatangan kita justru membawa pengaruh bagi mereka dan juga tentunya bagi kita. Ketika pulang ada shalom, ada sukacita dari Tanah Perjanjian. Mr. Ramzi, saya akan masuk pertanyaan yang kedua. Apakah Israel sudah dibuka untuk kita datang berpariwisata di sana? Apakah Israel sekarang sudah buka? Ya, hanya tambah satu lagi, Abuna. Silakan, Ramzi. Saya komen, bukan hanya buat umat Nasrani atau Kristen, juga buat Yahudi, buat Muslim, buat seluruh dunia. Yerusalem itu yang paling penting. Karena Yerusalem menurut firman Tuhan, menurut geografi adalah pusat dunia. Firman Tuhan di Yeskiel pasal 5 ayat 5 katakan, beginilah firman Tuhan Elohim, inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa, ketempatkan dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. So, jadi Yerusalem adalah pusat dunia dan seluruh dunia ada sekitarnya. Jadi center of the world, Katolikon dunia ini adalah Yerusalem, karena nama Tuhan ada di sana. Ini alasan juga kenapa selalu Abuna jalan di Yerusalem ada salib yang namanya salib Yerusalem. Selalu lihat salib Yerusalem, salib yang besar, 4 salib yang kecil, yang artinya salib yang besar itu Yerusalem, 4 salib kecil itu adalah seluruh dunia atau penjuru dunia. Oke, kalau soal wisata boleh masuk, sekarang di Israel ada sekitar 10 grup. Israel sudah buka untuk turis, tapi puji Tuhan, puji Tuhan. Yang penting harus ngerti sebelum tahu Israel dibuka atau belum, bagaimana keadaan corona di sini. Baru 2 hari kemarin, seluruh Israel, 8 juta, ada cuma 24 orang yang kena corona. Hari ini mereka sembuh, jadi hari ini kalau aku Bapak Ibu tidak lebay, tidak gombal, di Israel 0. Tidak ada sama sekali corona. Jadi corona sudah dihapus dari kamus Israel.
Mungkin tanya kenapa? Bukan karena kami bangsa diberkati, kemungkinan karena Israel diberkati, tapi Bapak Ibu karena kami sudah divaksin semua dengan yang namanya Pfizer yang punya Yahudi. Ini alasan kenapa Israel dapat Pfizer duluan. Jadi Pfizer sudah dapat seluruh Israel umur 15 ke atas, seluruh Israel sudah dapat vaksin yang namanya Pfizer 2 kali. Termasuk orang muda, termasuk saya, termasuk istri saya, semua Bapak Ibu. So, jadi 100% sudah divaksin di Israel dan sekarang 100% sudah bersih Israel, tidak ada sama sekali yang namanya corona. Masalah Israel bukan dengan Israel sekarang, masalahnya dengan orang yang datang dari luar. Jadi Israel masih cari yang namanya green zone. Indonesia tidak termasuk Abuna dalam green zone sekarang. Jadi negara Inggris, Meksiko, Amerika sudah ada di Yerusalem. Sekarang ada sekitar 10 grup. Nanti saya bisa share ada beberapa grup masuk gereja kelahiran, mereka masuk ke gereja Makam Kudus, Garden Tomb, Puji Tuhan. So jadi udah, tapi ada limit buat peserta, satu base bisa sampai 30 orang, tidak bisa lebih. Kenapa? Karena ini proses yang pertama, Israel mau cek. Kami bukan orang bodoh untuk buka border, ayo masuk semua dan nanti corona kembali lagi ke Israel. So jadi Israel bersih dan mereka katakan harus juga bersih dan harus hati-hati, artinya hanya green zone yang boleh masuk sampai sekarang. Kabar baik juga ada tanggal 1 Juli mulai, Juli artinya 2 minggu kemudian, seluruh dunia boleh masuk tapi bukan sebagai tour, bukan sebagai bis. Hanya keluarga dan pribadi. Maksudnya kalau suami istri satu sama pacarnya mau datang dari Eropa, sudah divaksin, dari negara mana gak apa-apa, termasuk Indonesia, termasuk Asia. Kalau ada orang dari Singapura, saya tidak berbicara tentang Indonesia, karena Indonesia perlu visa. Aku bicara tentang Asia seperti Singapura, mereka mau masuk ke Israel, suami, istri, anak, mereka boleh masuk tanpa tour, mereka boleh datang ke bandara Tel Aviv dan masuk seperti biasa. Karena ini bukan tour, mereka akan pakai mobil yang kecil dan mereka bisa kemana-mana. Ada tes CPR di bandara 15 menit dan seperti biasa mereka masuk. Ini tanggal 1 Juli. Artinya tanggal 1 Juli Abuna tidak ada limit dari mana, termasuk yang namanya red zone, nggak apa-apa, yang penting soal mereka divaksin atau tidak. So, kalau berbicara lebih otentik dan lebih dekat untuk Bapak Ibu ngerti, kalau ada orang dari Indonesia mau atur ke Israel setelah 1 Juli, mereka boleh masuk, tapi tanpa tour, bukan tour, mereka harus dapat visa, tahu visa Israel buat Indonesia karena tidak ada hubungan diplomatik, harus 5 orang ke atas. So, kalau 5 orang mau masuk Israel, bisa dapat visa tanpa tour leader, tanpa agent, mereka boleh masuk melalui bandara Tel Aviv, dan mereka bisa pakai guide, bisa pakai mobil kecil, dan bisa kemana-mana. Soal mereka harus divaksin. Dan kabar baik yang kedua, pertama kami di sini takut karena Sinovac, karena orang Indonesia dapat vaksin yang dari China. Jadi kami sudah dengar ini Israel tidak akan terima. Tapi sekarang baru sekali ada grup dari Dubai. Sekarang ada di Israel, ada grup turis dari Dubai juga. Mereka sudah dapat yang namanya Sinovac, mereka dapat vaksin China dan dikasih izin untuk masuk Israel. So, kabar baik itu maksud saya, kalau orang-orang Dubai boleh masuk Israel dengan vaksin yang namanya Sinovac, artinya orang Indonesia nanti boleh masuk Israel dengan vaksin China juga. So, jadi ini luar biasa. So, kalau berbicara tentang Turki, Israel, Indonesia kapan bisa masuk? Menurut saya mungkin September, Oktober udah boleh masuk Israel. Tidak ada 2021 kabar. 2021 atau 2022, Ramzi? Aku bicara tentang tahun ini, 3 bulan kemudian. Tidak ada kabar resmi dari pemerintah, tapi aku seperti percaya September, Oktober udah boleh masuk seperti biasa.
Dan pertama waktu Ibu Berlin berbicara sama saya tentang grup-grup tahun depan, bisa tanya dia, aku bilang no, jangan sekarang, tidak bisa book sekarang, itu bahaya karena ini berbicara tentang tahun depan, tapi sekarang itu beda karena ada beberapa kabar baik yang saya bisa katakan ini tidak mungkin sampai tahun depan, aku yakin sebelum tahun depan udah Israel dibuka, tapi harus tahu satu bis tidak mungkin seperti biasa 50, mungkin 30. Sampai sekarang limitnya itu 30 mungkin naik, tapi sampai sekarang aku berbicara tentang keadaan sekarang satu bis, maksudnya pas sampai 30 orang, tidak boleh lebih. Tapi kalau ada peserta 50, jadi bagaimana? Very easy, tidak usah khawatir Bapak Ibu, buka 2 bis saja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tadi Ramzi sudah menjelaskan bahwa kita mendengar Israel sebenarnya sudah open karena mereka negara sudah menyatakan bebas dari corona, bebas dari COVID. Karena itu kalau saya kemarin sempat ada video Zoom, kita tes server ini, dan saya lihat Ramzi itu sedang ada di kota Yerusalem ya Ramzi ya. Dan Ramzi di tengah kota tidak memakai masker. Jadi memang di sana juga sudah bebas masker Bapak Ibu. Dan rata-rata mereka di sana itu sudah divaksin. Dan tadi kita dengar Ramzi bilang hanya 24 orang dari seluruh 8 juta penduduk yang tercatat di Israel yang terdampak akibat COVID atau Corona. Nah, memang ada persoalan yang seringkali peserta tanya juga sama kita dari Jehoshaphat Tour and Travel, apakah vaksinnya sama yang dipakai orang Israel dengan orang Indonesia? Berbeda. Mereka memakai vaksin Pfizer. Lalu bagaimana dengan kita Indonesia yang menerima vaksin Sinovac? Puji Tuhan, seperti yang tadi kita sudah dengar dari Ramzi, kemarin sudah ada para pariwisatawan yang datang dari Dubai, masuk dari Dubai, dan mereka itu histori medisnya itu divaksin dengan Sinovac. Kenapa bisa masuk? Kalau Bapak Ibu bisa lihat dari screen yang saya share, bahwa ini berita resmi dari CNBC Indonesia, bahwa vaksin dari China, Sinovac, akhirnya sudah diakui oleh WHO. Ini tanggal 2 Juni. Jadi dari tanggal 2 Juni, karena WHO sudah mengakui vaksin Sinovac, jadi kesempatan ke luar negeri terbuka. Karena itu, kalau Bapak Ibu juga bisa lihat berita, setelah WHO menyatakan Sinovac sebagai salah satu vaksin yang resmi, Singapura akhirnya izinkan penggunaan vaksin Sinovac. Jadi Singapura ini tadinya sama seperti Israel, mereka menggunakan standar Pfizer, tapi sekarang mereka sudah mengakui juga atau mengizinkan penggunaan vaksin Sinovac. Makanya kemarin beberapa jemaat, ada mereka harus kuliah di Singapura, mereka minta doa, dan puji Tuhan hanya dengan status vaksinasi Sinovac mereka sudah boleh masuk ke Singapura. Dan artinya, seperti yang tadi Ramzi bilang, tidak lama lagi beberapa negara termasuk Israel akan memberikan kita izin atau excuse untuk masuk ke negara walaupun kita hanya terima vaksin Sinovac. Jadi kira-kira seperti itu. Karena Ramzi, seperti yang saya dengar, apakah kita sekarang perjalanan tanah perjanjian atau Israel, apakah kita sekarang sudah boleh langsung dari Indonesia ke Tel Aviv, Ben Gurion? Karena saya baca berita bahwa Israel sudah melakukan kerjasama dengan Uni Arab Emirates. Jadi karena sudah terbukanya kerjasama ini, katanya sekarang perjalanan penerbangan ke tanah perjanjian itu tidak perlu lagi singgah di Dubai atau singgah di daerah-daerah Arab Saudi dulu, baru masuk melalui Mesir atau Jordan. Apakah sekarang sudah langsung bisa ya ke Tel Aviv, Ben Gurion? Silakan Ramzi. Ya, tapi aku ini baca dari Jerusalem Post hari ini, bukan hari ini, 2 hari kemarin. Israel is no longer required to wear mask outside, bukan inside, karena inside sudah 1 bulan lebih. Outside, di luar, starting on Sunday tanggal 15. So tanggal 15 Juni, itu hari pertama yang kami tidak usah pakai mask di luar dan di dalam.
sudah Mars tidak ada lagi. Itu tanggal 15 itu terjadi. Sekarang buat Turki Israel biasa Bapak-Ibu kalau tahu ini biasa kalau masuk Israel cari curi yang murah atau cari yang murah biasa lewat Jordan atau Mesir, khususnya Mesir karena Mesir lebih murah. Ya. Tapi sekarang Bapak-Ibu ceritanya beda. Kenapa? Karena sebelumnya karena dari negara-negara Arab tidak boleh langsung masuk Israel. So, jadi kalau mau melalui bandara Tel Aviv, Ben Gurion harus lewat Turki atau Singapura atau Hong Kong. Itu lebih mahal. Sekarang Bapak-Ibu situasi beda sekali. Sekarang ada agreement, ada peace agreement antara Israel dan Emirates. So bisa langsung pakai Etihad atau pakai Emirates dari Jakarta ke Israel langsung direct. Mungkin berhenti di Dubai beberapa jam atau langsung direct ke Israel. So bisa Bapak-Ibu sampai bandara Tel Aviv langsung. Jadi acara masa depan itu beda sekali karena masuk dari Mesir. Pasti itu penting menurut saya lihat piramid, lihat Gunung Sinai, tapi itu sangat capek buat peserta. Aku lebih tahu waktu menerima peserta dari border Taba, bagaimana saya menjelaskan 5 menit, mereka tidur semua, tidak mau dengar, walaupun itu penting sekali. Kenapa? Karena mereka sudah 5 jam. Ya, dari Gunung Sinai dan 5-6 jam di base, pasti mereka sudah capek sekali. Maksud saya, kalau juga cari curi yang tidak capek, yang enak sekali, dengan cuaca yang bagus, dengan situasi yang bagus, bisa langsung ke bandara Tel Aviv. Dan luar biasa karena harga bukan seperti dulu, pasti untuk direct ke Israel langsung via bandara Tel Aviv, sekarang lebih murah karena dulu pakai Etihad, pergi Mesir, sekarang pakai Etihad langsung ke Israel. Dan ini bisa Abuna, kenapa ini advantage juga, karena biasa kalau masuk dari Mesir, hitung Abuna berapa hari ada 6 hari di Israel, benar? Hari pertama udah habis karena dari border ke hotel. Hari terakhir dari hotel ke border. So jadi kalau dihitung di Israel 4 hari. Ini biasa kenapa orang Indonesia selalu lari di sini hanya ambil foto keluar. Tapi dengan situasi ini bisa tambah 1 malam atau 2 malam di Israel. Kalau tidak ada Mesir atau Jordan, so bisa fokus hanya Israel. Maksud saya, tidak artinya mereka hanya masuk Israel 6 hari, bisa tambah 1 malam, 2 malam, 8 malam, 7 malam di Israel, pasti itu cukup untuk lihat banyak tempat. Abuna berbicara tentang Gunung Hermon, aku kasih ingat Bapak-Ibu, ada 7 gunung di Israel yang diurapi, bukan hanya Gunung Hermon pasti bagus, karena ada saljunya, tapi ada 7 gunung di Israel. Bapak-Ibu, 7 gunung tidak mungkin lihat semua dengan acara 4 hari. Kalau saya mulai dari utara, Hermon, ada Tabor, ada Karmel, Bapak-Ibu, ada Gerizim yang disebut juga Bapak-Ibu Mount of Blessing, Gunung Berkat, itu di Samaria, dan ada Gunung Moria, ada Gunung Zaitun, dan ada Gunung Zion. So jadi ini 7 gunung yang diurapi dalam Tanah Suci. Dengan situasi yang baru bisa lihat 7 gunung ini, tapi kalau 4 hari bisa lihat hanya cuma mungkin Hermon, Bukit Zaitun, atau 2 atau 3 antara 7. Tapi kalau mau berdua dalam 7 gunung ini bisa juga Bapak itu yang namanya prophetic. Aku biasa tidak suka yang namanya klasik. Kenapa? Karena klasik itu buat foto. Bisa setiap guide bisa bawa mereka. Foto, ambil foto, silakan. Tahu ceritanya ini tempat Yesus melakukan mujizat ini, beri makanan ke 5.000 orang dari 2 ikan 5 roti, silakan masuk, ambil foto kembali lagi karena ada gereja lain. Aku tidak suka, aku suka fokus tempat, menjelaskan dan dapat sesuatu baru dan dapat profetik yang luar biasa di tempatnya. So dengan acara yang baru bisa dapat yang profetik, bisa tambah 1 malam, 2 malam di Israel. Menurut saya, kalau tanya saya, itu lebih bagus pada tambah 3 malam di Mesir. Buat apa? Buat tidur di hotel dan menikmati piramid. Oke, jadi Bapak Ibu yang terkasih, memang ada hal yang luar biasa juga dari kerjasama antara Israel dengan Uni Arab Emirates. Karena dulu untuk masuk Israel itu prosesnya sangat sulit. Dan untuk tur-tur khususnya dari Indonesia, kalau mau masuk dari bandara Indonesia,
bisa langsung turun di Tel Aviv atau Ben Gurion, itu biasanya paket-paket yang cukup eksklusif atau cukup mahal. Jadi salah satu hamba Tuhan yang paling sering datang dan dia maunya langsung tiba di Israel, di Ben Gurion itu setahu saya dulu Pendeta Gilbert. Nah, Pendeta Gilbert. Dan paketnya itu mahal sekali memang, karena memang agak sedikit khusus. Nah, puji Tuhan, setelah ada kerjasama ini, seperti yang tadi Mr. Ramzi sampaikan, bahwa kita sekarang sudah bisa melakukan perjalanan langsung dan tiba di Tel Aviv. Saya pribadi juga belum pernah. Karena selama ini keseluruhan perjalanan saya biasanya kalau nggak masuk dari Mesir, masuk dari Jordan. Kalau nggak keluar dari Jordan, keluar dari Mesir. Dan memang itu bukan hanya memakan waktu ya. Jadi buat jemaat-jemaat atau peserta yang sudah lansia, mereka yang secara fisik itu tidak kuat berlama-lama, jadi terlalu capek. Apalagi kalau dari Mesir, mereka masuk berhari-hari, perjalanan itu dari Kairo, saudara. Dari Kairo itu sampai dengan border Taba, perjalanan melewati pegunungan Sinai itu memakan waktu sampai dengan 8 jam menggunakan bis. Belum berhenti di checkpoint, dan itu sangat melelahkan buat peserta-peserta yang lansia atau yang sudah tidak kuat secara fisik. Jadi ketika sampai tanah perjanjian, mereka sudah kehilangan tenaga. Jadi apalagi waktu mau masuk ke Via Dolorosa atau menaiki Gunung Hermon atau Bukit Sion atau Bukit Zaitun, mereka sudah kehabisan tenaga karena sudah habis dari Mesir. Bukannya kami larang dari Mesir tidak boleh, karena Yehoshafat juga tetap menyediakan perjalanan dari Mesir juga ke tanah perjanjian. Hanya saja sekarang sudah ada paket atau situs perjalanan yang sudah lebih enak. Nah, pertanyaan terakhir, Ramzi, sebelum nanti saya buka tanya jawab buat seluruh peserta. Ramzi, tadi kita dengar bahwa nantinya karena kita nggak masuk dari Mesir atau dari Jordan, nantinya akan ada hari tambahan kita bisa di tanah perjanjian. Nah, boleh nggak cerita sedikit saja, berikan penjelasan sedikit, situs-situs mana aja yang akan kita datang? Jadi ini peserta nih semuanya pada kangen nih, pengen tahu nih, situs-situs mana aja. Boleh nggak dikasih gambaran sejak kita tiba sampai dengan kita pulang? Itu yang paling terakhir aja. Baru setelah itu saya akan buka pertanyaan untuk setiap peserta dari Indonesia. Silakan, Mr. Ramzi. Ya, ini tidak berbicara tentang classic tour. Saya bicara dulu tentang yang namanya classic tour. Apa artinya classic tour? Biar mereka ngerti bedanya antara klasik dan profetik. Classic tour itu mulainya dari Mesir, hari pertama dari border Taba sampai hotel biasa di Bethlehem, karena jalan masuk setelah makan siang, jadi dari makan siang langsung ke hotel karena 5 jam dari border ke hotel, jadi tiba di Bethlehem jam 8 malam. Pergi persemua Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon untuk mic-nya bisa dimatikan supaya kita semua bisa dengar nih, karena dari Mr. Ramzi aja saya lihat kayaknya udah ada gangguan koneksi internet, jadi saya harap Bapak Ibu bisa perhatikan untuk mic-nya dimatikan. Terima kasih. Silakan Mr. Ramzi. Jadi hari pertama dari border ke hotel. Hari yang kedua, yang pertama itu gereja kelahiran. Gereja kelahiran dan Padang Gembala di Bethlehem, itu yang namanya klasik. Sampai makan siang pagi, termasuk juga tempat belanja di Bethlehem karena lebih murah. Sampai makan siang, habis makan siang Bukit Zion dan Bukit Zaitun. Bukit Zion artinya Bethlehem itu Palestina ya, Ramzi ya? Bethlehem itu Palestina ya? Itu Palestina. Tapi aman ya, tapi Ramzi, dekat sekali sama Yerusalem. Sangat aman. Biasa grup ginap karena di Bethlehem. Hotel bagus, cuaca bagus, harga bagus, semua bagus. Dan dekat sama Yerusalem karena hanya cuma 5 km antara Bethlehem dan Yerusalem. Jadi habis makan siang mereka ke Bukit Zion dan Bukit Zaitun. Bukit Zaitun kapal kenaikan gereja Papa kami, dan Jalan Minggu Palem, Dominus Florida, gereja Getsemani, dan sama Bukit Zion, Galikanto, Ayam Berkokok, sama kuburan Daud, sama ruang perjamuan terakhir. Bapak jangan kaget, semua yang saya sudah katakan itu dalam 1 hari. Bagaimana sama orang Indonesia tidak ada mustahil. Langsung ambil foto keluar aja, tidak bisa ngerti banyak sejarah. Kenapa? Karena ada 8 gereja habis makan siang. Bagaimana? Dan harus tahu semua gereja di Israel bukan seperti Indonesia. Kalau Indonesia gereja bukan sampai 10 malam. Di sini buat wisata,
sampai jam 5 sore. 5 sore semua tutup. Jadi ini antara jam 1 sampai jam 5 harus begitu. Hari berikutnya harus ke Via Dolorosa sampai Gereja Makam Kudus. Dan kalau ada grup Kristen harus ke Garden Tomb, perjamuan kudus di Garden Tomb, habis Garden Tomb ke Jericho, makan siang di Jericho, acara Jericho bukit pencopan, beli kurma, kulit, bla bla bla, dan lihat Zacchaeus atau pohon Zacchaeus, nanti ke Laut Mati. Dapat 1 jam di Laut Mati. So itu wajib di Laut Mati. Ini acara Yerusalem sudah selesai, karena ini sudah 3 hari. Ini hari yang berikutnya check out dari hotel, langsung ke Haifa, dan dari Haifa ke Gunung Tabor, ke Nazaret, dan ke Kana yang di Galilea Mukjizat Tuhan Yesus yang pertama. Hari terakhir ada acara sekitar Danau Galilea, termasuk Perahu Danau Galilea, Gereja Tabga, tempat Tuhan Yesus beri makanan ke 5.000 orang, tempat Petrus katakan, atau tempat Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Kapernaum ada makan ikan Petrus. Ya begini acara, dan Sungai Yordan. Sungai Yordan itu terakhir di daerah Galilea. Ini acara yang namanya klasik sudah selesai, karena next day Bapak Ibu, besok peserta udah siap jam 7 pagi mau ke border. So ini yang namanya acara klasik, bisa lihat banyak tempat tapi tidak bisa ngerti apa-apa. Dan ini buat Indonesia, tahu ini lucu sekali, karena mereka pulang, mereka post semua, wow aku di Sungai Yordan, aku di sini. Dan itu pusing buat guide Israel, karena mereka mulai tanya, tempat ini di mana, tempat ini di mana. Ini artinya mereka kurang ngerti mereka berada di mana, hanya buat foto. Acara yang namanya prophetic beda, karena di Israel, Abuna, kalau bicara Israel, kalau ingat acara yang klasik hanya ke 2 daerah, Judea sama Galilea. Daerah Danau Galilea dan Judea maksudnya Yerusalem, Laut Mati dan sekitarnya. Tapi acara profetik harus 3 daerah. Ada daerah yang besar sekali, yang luas, tapi tidak bisa karena waktu, itu namanya Samaria. Ingat waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur air Yakub di Yohanes pasal 4. Suburnya masih ada, airnya masih ada. Gunung Gerizim. Selalu kita dengar tentang bangsa Samaria, tapi belum pernah ketemu. Dengan acara profetik bisa bertemu dengan imam besar bangsa Samaria. Dan bisa ngerti kenapa bangsa Samaria bermasalah sama Yahudi, apa bedanya antara Yahudi dan Samaria. Tempat beda sekali, ada seperti Beersheba, tempat Abraham, ada seperti Bet Shemesh, tempat Samson, ada seperti gereja mula-mula yang di atas Bukit Zion, ini tidak ada di acara yang namanya klasik. Ada lembah Jehoshaphat, ada gerbang pintu timur, Golden Gate yang sangat profetik Abuna. Ada juga di Galilea, ada daerah yang namanya Heptapigon, ada daerah yang namanya juga Dalmanuta, tempat Tuhan Yesus beri makanan ke 4.000 orang. Ada juga tempat-tempat baru di Samaria. So, jadi acaranya profetik itu sangat beda, karena ada profetik 1, profetik 2, profetik 3. Profetik 3 aku juga bawa Abuna. Profetik 3 itu 4 malam Israel langsung ke Turki, 7 gereja di Asia kecil. Ini termasuk dalam acara yang namanya profetik. So bisa juga atur nanti kalau mereka sudah ke Israel, mau tambah lagi, mau ngerti lagi, bisa ke Israel 4 malam, langsung ikut saya, jadi bersama semua ke Turki. Aku sudah 3-4 kali bawa tour di Turki, di Efesos, Laodikia, di Pergamos. So, jadi 7 jemaat yang di Asia kecil yang disebut dalam buku Wahyu. So ini acara Israel, gabung antara Israel dan Turki. Di acara profetik tidak ada Mesir, tidak ada Jordan. Oke, puji Tuhan. Wah, saya juga tertarik sekali ya. Karena gini saudara, saya dari 7 perjalanan ke Tanah Perjanjian, memang biasanya perjalanan saya itu hanya perjalanan yang klasik. Jadi klasik itu sudah rata-rata perjalanan yang dibuat hampir seluruh travel. Nah, yang salah satu yang membedakan Jehoshaphat Tour and Travel ini adalah kita bekerja sama dengan Ramsi sebagai seorang evangelism, memberikan perjalanan yang lebih berrohani. Memang ini perjalanan rohani, tapi dalam pemahaman-pemahaman yang lebih rohani. Jadi kita nggak hanya datang
foto, lalu kehilangan momennya. Tidak. Nah, jadi Ramzi ini memiliki satu kerinduan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan peserta yang datang dengan Jehoshaphat Tour ini memiliki experience pengalaman yang lebih dalam akan tempat-tempat rohani tersebut yang lebih mendasar secara biblikal atau alkitabiah. Jadi kira-kira begitu. Jadi memang seringkali kalau tour guide yang lain itu dalam tanda petik masa bodoh. Saudara ngerti, tidak ngerti, saudara paham, tidak paham, saudara mengalami pengalaman rohani atau tidak mengalami, mereka tidak peduli. Yang penting tugas mereka adalah membawa, menjelaskan, selesai. Nah, tapi dari Jehoshaphat Tour ini juga ingin memperbaharui iman, pengenalan kita akan Tuhan yang lebih dalam. Jadi sehingga ketika pulang dari tanah perjanjian, kita berbeda. Kita berbeda bukan hanya secara pengalaman ke tanah perjanjian, tapi kita juga mengalami perubahan secara kerohanian. Kira-kira seperti itu. Dan ini menarik sekali untuk Bapak Ibu bisa ikut ya dalam perjalanan ini. Bahkan tadi Mr. Ramzi menawarkan jika Bapak Ibu punya berkat lebih, kerinduan lebih, kita bisa juga langsung ke Turki dan nanti yang menjadi pembimbing rohaninya adalah Mr. Ramzi sendiri. Kenapa harus Mr. Ramzi? Karena Turki itu mayoritas adalah Muslim. Dan rata-rata sebenarnya tempat wisata di sana adalah wisata-wisata yang Muslim, masjid-masjid di sana gitu. Tapi mungkin dengan tour guide yang berbeda, dengan Ramzi sebagai seorang evangelis, seorang penginjil, seorang pemaham firman, jadi kita juga bisa mendapat pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Kira-kira seperti itu ya, Mr. Ramzi ya. Nah, Jadi Bapak Ibu yang lebih lengkap masalah perjalanan itinerary-nya bisa tanya langsung kepada Ibu Shirley, Ibu Ari, atau Ibu Yuliana, atau Ibu Berlin sebagai owner dari Jehoshaphat Tour. Oke, yang terakhir, Bapak Ibu sebelum kita akhiri, saya membuka kesempatan buat Bapak Ibu peserta yang punya kerinduan untuk bertanya. Bertanya apapun. Silakan bertanya. Oke, ya Buna, sebelum mereka tanya jawab, aku mau selesai ini. Aku tahu Bapak Ibu masih bingung, takut. Saya mau katakan tidak usah takut, tidak usah bingung. Israel udah aman. Kalau soal COVID-19 udah selesai, kalau masalah politik juga yang kemarin udah selesai. Ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat, bisa nonton saya di YouTube. Saya selalu waktu ditanya ini perang Gog dan Magog, ini perang besar, saya katakan 1 minggu akan selesai. Selalu dari experience saya, dari pengetahuan saya, ini tidak bisa tahan lama. Palestina dan Israel sangat berteman karena ada Oslo Agreement, ada juga harus tahu antara Palestina dan Israel tidak ada masalah. Masalah Israel atau musuh Israel lebih besar pada Palestina. Buktinya bagaimana? Orang Palestina, orang Israel mereka kerja bersama, mereka makan bersama, mereka duduk bersama. Kalau sekarang Bapak Ibu bisa lihat Yerusalem, ya bisa lihat orang Palestina, Arab sama orang Yahudi, Israel, mereka duduk bersama dan minum kopi bersama. Jadi masalah Israel bukan Palestina. Masalah kemarin itu adalah masalah kecil tentang 6 rumah di Sheikh Jarrah dan Israel udah mundur. Jadi masalah udah selesai, puji Tuhan. Sekarang sangat aman Yerusalem, tidak ada masalah lagi. So jadi kalau soal politik Israel udah aman, kalau soal COVID sudah aman juga Bapak Ibu. So jadi kita tunggu sampai dikasih izin untuk masuk Israel dan tidak usah sabar, tidak usah tunggu, langsung lari ke bandara karena harus masuk Israel dan memberkati Israel untuk diberkati. Amin. Oke, baik. Saya membuka ruang kesempatan bertanya. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh nanti memberikan bentuk reaction seperti yang terlihat di layar saya. Kalau ada tanda tangan seperti ini, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan, atau saudara bisa juga ketik di chat, silakan. Di chat Bapak Ibu bisa ketik untuk bertanya. Tanya apapun bebas. Misalkan tanya, Mr. Ramzi single atau sudah menikah? Single di luar rumah. Wah, itu yang gawat ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu yang punya kerinduan bertanya atau bingung? Misalkan Bapak Ibu tanya, Ramzi itu Iron Dome itu aman nggak kalau kita ke sana? Aman, saudara. Tadi sudah dengar langsung pernyataan dari Ramzi bahwa itu masalah kecil, bukan masalah besar. Jadi sudah selesai masalahnya, kita aman. Aman ada sekali. Yang dari Papua?
Yang dari Manado, yang dari Surabaya, yang dari Jakarta, silakan yang ingin bertanya kepada Mr. Ramzi. Misalkan pertanyaannya, oh ada, puji Tuhan, Ibu Intan. Ibu Intan silakan, boleh dibuka mic-nya. Selamat malam, Pak. Malam Ibu, silakan. Pak, ada nggak ya? Hai. Mungkin diaktifkan kameranya, Say. Aduh, Nggak apa-apa. Yang penting suaranya kami dengar. It's okay. ya. Ada nggak officially information dari Israel yang menyatakan bahwa Israel sudah membuka kembali turis untuk datang ke Israel, kemudian regulation untuk masuk ke Israel itu sudah seperti apa demikian, dan sudah se-secure itu di Israel, seperti itu sih, itu aja. Silakan Mr. Ramzi. Ya, tentang tanggal 23 Mei, tentang negara-negara yang boleh masuk, 10 negara yang pertama yang masuk, Mexico, Emirates, Amerika, ya ada kertas resmi dari government keluar tentang tanggal 23 Mei. Ini yang saya sudah katakan. Sekarang ada dari 3 negara atau 4 negara di Yerusalem, itu tes buat Israel. Kemarin dapat satu lagi resmi dari government tentang 1 Juli, pribadi, keluarga boleh masuk dari mana-mana, soal kalau mereka divaksin. Tapi tentang turis atau tentang wisata seperti agent yang dari Indonesia masih belum. Ini yang saya sudah katakan. So, jadi tidak ada kertas resmi dari government tentang tur yang dari yang namanya bukan green zone, dari red zone. Dan ada di Indonesia black zone juga, saya dengar di Kota Kudus, itu sangat bahaya hari ini. Jadi saya tidak tahu, aku tidak bisa katakan yakin mereka masuk Israel September, tapi ini masih harapan. Aku pikir sampai September udah biasa, tapi sampai sekarang masih belum ada kertas resmi dari pemerintah Israel. Okay, so thank you Pak Ramzi. And then, what about the security guarantee for us while attending Israel? Berapa lama? Security guarantee. Like, as we know lah Pak, selama ini kita tahu gitu kan, worry about the Betul. Tanya aja, betul. Tanya aja. Ya, jujur, saya ini tertarik ke Israel dengan suami, tapi ya namanya manusia ya Pak ya. Di dalam saya masih khawatir gitu, apakah nanti di Israel semuanya akan aman? Maksudnya apakah keadaan di sana sudah kondusif? Dari yang selama ini kita dengar di pemberitaan di media dan segala macamnya seperti itu. Memang kita diajarkan untuk berserah kepada Tuhan, tapi kan untuk saya sebagai manusia sendiri kan mengkhawatirkan tentang hal-hal tersebut. Oke, ini aku tidak bisa ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah di perjalanan saya yang ke 2017 itu ada isu resmi bahwa turis dari Indonesia, salah satunya dari Indonesia itu tidak masuk, dan yang ditanya oleh Ibu Intan itu juga pernah ditanya sama saya kepada pihak travel. Apakah kalau sudah dibuka, apakah ada surat pernyataan resmi? Nah, pada waktu itu saya pernah dapat. Jadi kalau misalkan kita nanti udah dibuka, biasanya akan ada pernyataan resmi, nanti di scan, saya juga pernah terima, tapi untuk saat ini memang dari Indonesia itu belum ada kejelasan apa-apa untuk saat ini masuk selama COVID-19. Kalau tadi Bapak Ibu dengar dari Ramzi, kemungkinan September bisa dibuka, itu melihat atau menafsirkan. Jadi belum ada kepastian secara jelas atau secara resmi dari negara Israel bahwa kita diperbolehkan masuk. Tetapi ini mungkin bisa menjadi referensi. Bapak Ibu bisa lihat ini, saya share dulu. Ini adalah foto yang saya terima dari rekan-rekan yang mengirimkan. Saya tanya apakah sudah bisa masuk. Jadi ini salah satu
orang-orang yang masuk ke tanah perjanjian ya, mereka yang masuk ke Israel. Ini kemarin. Ini kemarin ya, Ramzi ya, ini kemarin ya. Jadi memang sudah ada yang masuk Bapak Ibu. Jadi memang sudah ada yang masuk, hanya saja untuk Indonesia memang kita belum ada kepastian. Nah, untuk keamanan, saya percaya betul bahwa tidak mungkin sebuah negara akan membuka pintu gerbangnya jika mereka sedang mengalami konflik peperangan. Kalaupun sampai ada peperangan ketika kita akan berangkat, biasanya akan ada pengunduran atau penundaan. Dan hal-hal peperangan itu memang di sana cukup sensitif. Kenapa saya bilang sensitif? Karena memang kalau saudara lihat di peta, Israel itu dikelilingi oleh negara-negara yang dalam tanda petik juga musuh-musuhnya mereka. Jadi seperti pengalaman saya secara pribadi, ketika di sana sudah biasa saya lihat tank, saya lihat tentara yang betul-betul berjaga. Bahkan kalau saya tidak salah ingat, waktu kita naik ke Gunung Hermon, itu sepanjang kanan kiri jalan itu masih ada ranjau-ranjau darat. Karena itu mereka menaruh binatang sapi, sapinya itu bukan untuk dipelihara, tapi untuk menginjak ranjau darat itu. Itu yang saya dengar waktu itu dari Salim. Artinya memang secara politik kenegaraan, negara mereka itu selalu dekat dengan ancaman peperangan. Tapi puji Tuhan sejauh ini selalu ada jaminan juga keamanan ketika terjadi peperangan mendadak ya. Itu yang saya tahu. Tapi untuk lebih jelasnya nanti Mr. Ramzi akan menjawab. Silakan Mr. Ramzi. Ya, selalu ini aku tidak bisa jamin 100%. Aku bisa bicara tentang saat ini. Sudah aman, tidak ada apa-apa. Tapi juga kalau ada problem, tidak artinya itu bahaya buat turis. Kalau pulang ke hotel, tinggal di hotel itu sangat aman. Jadi maksud saya tentang situasi atau politik, selalu ada problem di sini. 2008 ada masalah politik, 2012 ada masalah politik, 2014 ada masalah politik, dan sekarang ada masalah politik yang sudah selesai. Saya tidak bisa katakan 100% itu aman, tapi situasi di Yerusalem sekarang sangat aman. Kalau ada problem seperti kemarin, buat saya itu sangat aman tinggal di rumah. Waktu ada masalah di Yerusalem kemarin, ya tetap saya pulang ke rumah aman sekali. So jadi turis kalau juga ada masalah mereka pulang ke hotel itu aman. Ini yang saya dan Abuna dan semua tidak bisa jamin, tapi yang saya bisa jamin dari tahun 2014 sampai 2021 tidak ada apa-apa, tidak ada masalah politik yang baru keluar kemarin antara Gaza dan Israel, tapi puji Tuhan bisa tahan hanya 1 minggu. Siapa yang tahu, hanya harus tetap kekuatkan hatimu dan punya spirit, saya mau pergi, itu aja. Tapi kalau ada masalah yang terbit waktu grup di Yerusalem, so jadi siapa yang tahu, tapi pasti aman. Tidak artinya hotel kamu dibom langsung, so bisa pulang ke hotel itu sangat aman. Bethlehem aman, Yerusalem aman. Biasa kalau saya mungkin 1-2 kali bawa grup, ada masalah politik atau ada yang melemparkan batu, ya pulang ke hotel 1 malam udah selesai, besok pagi pergi seperti biasa. So ini keadaan Israel, ini situasi di sini. So aku tidak mau ibu masuk Yerusalem nanti ada masalah. Oh ini Jehoshaphat, aku dibohong sama Jehoshaphat, sudah ada yang melemparkan batu, harus tahu situasi begini. Oke, Ramzi sedang mengalami gagal koneksi, saudara. Nanti kalau kurang jelas, Bapak Ibu bisa dapat penjelasan resmi nanti dari pihak Jehoshaphat Tour ya. Jadi memang sinyal internet mungkin bermasalah dari Yerusalem. Oke, Bapak Ibu adalah kembali yang mau bertanya. Ibu Intan, silakan. Jika Ibu masih ragu atau Ibu masih ingin bertanya, silakan. Saya berikan kesempatan kembali. Mari. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya apa saja.
Pak, misalkan Pak, harganya masih bisa kurang. Ah, itu tanya sama Bu Berlin langsung ya. Tanya sama Bu Shirley. Saya pendeta nggak tahu apa-apa tentang uang. Pokoknya kalau masalah uang, tanya aja sama Bu Berlin, sama Bu Shirley, Bu Ari, Bu Yuliana. Kalau Ramzi juga nggak tahu apa-apa soal uang. Ramzi taunya soal Kalau sama sejarah. saya gratis. No, kalau sama saya gratis. Kalau aku kasih mereka gratis, gak apa-apa, no problem. Yang penting Ibu Berlin setuju. Ramzi, ada yang tanya sama saya, buku Ramzi masih dijual tidak? Masih ada di Jakarta, ada di Surabaya. Masih ya, masih ada ya. Jadi Bapak Ibu tadi kan saya sudah kasih tahu, Ramzi ini salah satu penulis juga Revelation Code of Jerusalem. Jadi kalau nanti kita ke sana, saudara mau beli bukunya silakan. Ada lagi yang mau tanya? Jadi gini ya Bapak Ibu, memang saya secara pribadi, awal-awal saya pergi ke Tanah Perjanjian, saya banyak ragu. Jujur aja saya banyak ragu. Pertama, saya ragu karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya kan? Bahasa Inggris itu bahasa yang paling susah buat saya pada waktu itu. Jadi saya juga minder gitu, bisa atau enggak. Kedua, masalah keamanan. Itu betul-betul kita tanya betul. Masalah keamanan, ini nanti kalau perang dan lain sebagainya gimana. Apalagi sekarang ini kan lagi di tengah pandemi. Ini protokol kesehatannya tuh sejauh mana. Jangan sampai kita berangkat, lalu dihambat gara-gara protokol kesehatan. Jadi memang saya secara pribadi juga cari tahu sama beberapa rekan-rekan, termasuk juga dari Jehoshaphat Tour ini, salah satu persyaratan yang paling wajib kita punya adalah vaksinasi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau memang kita mau berangkat, sebisa mungkin perlengkapkanlah diri Bapak Ibu dengan vaksinasi yang tersedia di daerah Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada vaksin, mari sama-sama kita juga dukung program pemerintah, karena itu salah satu tiket untuk kita bisa pergi ke luar negeri. Jadi setahu saya, dari beberapa berita yang terus saya baca, bagaimana mereka bisa berkunjung ke luar negeri adalah standar vaksinisasi. Dan puji Tuhan tanggal 2 Juni, vaksin COVID, vaksin Sinovac kita dan AstraZeneca kita sudah dinyatakan sah oleh WHO. Dan itu bisa menjadi tiket kita ke luar negeri. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Abuna, itu Ibu Yuliana dari Manado ada punya pertanyaan. Boleh, silakan. Mari. Bisa Waktu dan tempat saya di-unmute persilakan. mungkin. Ibu Yuliana, mari silakan. Mungkin boleh dibuka dulu mic-nya. Mic-nya boleh dibuka dulu. Mungkin lupa mic-nya. Ya, halo, selamat malam. Silakan. Ya, Halo, selamat Bu. malam. Saya cuma mau nanya, jika kita Tuhan izinkan kembali lagi ke Holy Land, apa kita ketika tiba di Yerusalem atau di mana, kita di karantina apa enggak? Silakan Mr. Ramzi. No, Ibu, kalau masuk via bandara, dicek langsung dicek. Bapak Ibu, sekali lagi boleh diperhatikan untuk dimatikan mic-nya supaya tidak mengganggu. Silakan Mr. Ramzi. Ini langsung dicek di bandara. Di bandara dicek, grup semua harus tunggu 15-20 menit. Aku tanya tentang grup kemarin yang dari negara Inggris bagaimana. So mereka kasih izin mereka untuk ambil luggage, bagasi, sampai ini hasilnya keluar, udah bersih, tidak ada apa-apa. So mereka keluar langsung ke hotel, tidak ada karantina. Bisa jalan seperti biasa, tapi ini juga guide harus ada report setiap hari. Kalau ada sesuatu yang aneh atau ada yang sakit, ada yang panas, harus report. So kalau itu seperti biasa, itu kerjaan guide. Setiap malam harus kasih report. Dan yang saya sudah cek dan itu yakin, grup tidak boleh keluar dari hotel waktu malam. Jadi ada jam 6 malam mereka pulang atau jam 7 malam mereka pulang, tidak boleh keluar lagi dari hotel. Kalau mereka mau keluar dari hotel dan harus, so guide harus report mereka mau gimana, kenapa, dan begini. So
tidak ada karantina sama sekali. Soal ibu sudah divaksin, masuk pasti dicek di Bandara Tel Aviv. Dicek di Bandara Tel Aviv 15 menit, kalau udah tidak apa-apa, langsung masuk no karantina. Oke, jadi memang Bapak Ibu, tim dari Indonesia, Jehoshaphat Tour beserta juga agen dari Israel akan terus memantau dan mencari update berita apa-apa saja yang akan menjadi regulasi terbaru dari pemerintah untuk kedatangan para pariwisatawan. Tapi setahu saya dari beberapa hamba Tuhan juga rekan-rekan yang sering berangkat dan menjadi pembimbing rohani, biasanya bukan biasanya, kemungkinan besar memang di akhir 2021 atau awal 2022 dan seterusnya, Israel itu pasti sudah harus buka. Mengapa? Karena pertama dorongan dari berbagai negara yang punya kerinduan untuk datang ke tanah perjanjian. Karena Natal 2020 adalah Natal paling berbeda yang pernah dialami di tanah perjanjian. Saya melihat vlog di Israel ketika tanggal 25 di gereja Nativity Church di Bethlehem itu sepi sekali, padahal biasanya itu adalah tempat yang paling ramai ketika hari Natal, karena seluruh orang yang percaya kepada Kristus Yesus, bahkan yang tidak percaya sekalipun, datang ke sana untuk merayakan Natal. Jadi memang tahun kemarin tuh Natal di tanah perjanjian tuh berbeda sekali. Nah, pasti akan ada upaya dari negara Israel untuk bagaimana, tapi memang masih diregulasi. Karena itu jangan lost contact dengan Jehoshaphat Tour and Travel supaya Bapak Ibu terus bisa dapat informasi terbaru. Dan Jehoshaphat Tour beserta agen dari Israel akan bertanggung jawab penuh untuk seluruh bentuk perjalanan yang akan dilakukan. Karena Bapak Ibu ini nggak keluar dana kecil. Ini dana yang cukup besar bagi sebagian kita. Dan saya percaya tidak mungkin dari Jehoshaphat Tour ini mempermainkan Bapak Ibu karena apa yang sudah ditabur. Kita berbeda karena Bu Berlin secara pribadi juga travel ini bukan hanya sekedar bisnis perjalanan tapi juga pelayanan. Bagaimana kita membawa umat Nasrani yang punya kerinduan untuk bisa datang ke tanah perjanjian. Kira-kira seperti itu yang dapat dijawab oleh Ramzi. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Sebelum kita akhiri bersama-sama, mungkin nanti next akan ada lagi ya. Kalau Bapak Ibu punya kerinduan, Bapak Ibu masih ingin atau ragu, nanti mungkin ke depannya kita akan ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Terima kasih untuk Bu Yuliana, juga Ibu Intan yang sudah bertanya. Ada lagi yang mau tanya? Oke, sambil menunggu, saya punya beberapa hal yang menarik di Tanah Perjanjian. Nanti kita akan belajar banyak bahasa, karena di sana ada 3 bahasa yang dipakai. Bahasa Inggris, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Jadi nanti biasanya saudara akan dengar kata-kata yala, 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 yala. Nanti biasanya yang ngomong gitu Ramzi, yala, yala, yala itu ayo cepat. Ada juga ungkapan terima kasih. Jadi kalau di sana orang Ibrani tidak hanya berkata thank you, tapi bukan di sana. Kalau Arabnya bilang syukran. Benar ya Ramzi ya, syukran. Dan dalam bahasa Ibrani disebutnya toda. Toda. Jadi toda itu terima kasih. Terima kasih banyak itu toda raba. Kalau terima kasih banyak sekali toda raba 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 raba. Jadi nanti kita di sana akan belajar hal-hal yang baru. Kebiasaan-kebiasaan seperti di sana kalau pagi hari kita saling menyambut dengan kalimat boker tov. Ah, itu boker tov itu selamat pagi. Kalau di Indonesia kan boker itu kurang enak ya, boker ya. Tapi ternyata itu bahasa Ibrani selamat pagi. Boker tov. Biasanya suka diplesetin sama tour leader, boker tov, sudah boker atau belum? Di sana biasanya juga peserta akan membawa ikan asin karena lidah kita tidak cocok dengan makanan Timur Tengah. Biasanya ada ikan asin, ada pop mie, dan Indomie adalah yang terbaik di seluruh tanah perjanjian. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya pikir penjelasan Mr. Ramzi sudah cukup jelas ya. Buat Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk bisa terus bertanya. Oh, ada mau tanya. Oh, sudah. Tadi Ibu Yuliana. Buat Bapak Ibu yang terus ingin mendengar penjelasan Ramzi, saudara bisa subscribe channel YouTube-nya, yaitu
Zaituna, saya share sekali lagi, karena di sini ada penjelasan beberapa tempat wisata rohani dengan teks Indonesia. Jadi nanti Mr. Ramzi bersama dengan Mr. Salim bisa memberi pandangan dan juga menjawab kerinduan kita untuk bisa datang ke Tanah Perjanjian. Jadi ini adalah situsnya atau channel YouTube-nya, sudah 17.000 subscriber. Puji Tuhan, dalam beberapa bulan cepat sekali. Kemarin mereka merayakan yang ke 10.000, mereka potong kue, makan berdua. Ramzi, boleh cerita sedikit aja. Kedepannya akan ada video apa lagi nih untuk channel YouTube-nya? Hari ini sudah atau baru jam 2 siang, jam 6 Jakarta. Waktu kita mulai ada video lagi tentang hari kenaikan tapi Eastern, yang timur bukan yang barat, karena yang orang Indonesia yang tahu itu yang barat. Ada di sini ada 2 gereja besar, bukan 1 gereja. Jadi 2 kalender di sini. Ada yang dari timur, yang barat. Yang otentik di sini itu yang timur. Maksud saya baru tanggal 10 Juni itu hari kenaikan di Yerusalem. Bukan seperti Indonesia, beda. So, jadi ada acara gereja-gereja hari kenaikan baru terbit. Hari Jumat ada video tentang jalan atau jalan di Yerusalem yang namanya Mamilla. Mamilla itu jalan seperti mall, ada antara lama dan antara tempat tua dan baru. Itu mall luar biasa, bisa lihat kehidupan di Yerusalem sehari-hari bagaimana. Kemarin ada video tentang kuburan Abraham, ada tentang Gehenna, Jahannam, ada tentang Jehoshaphat. Ada ya 2 minggu kemudian ada video luar biasa tentang kuburan Lazarus yang kosong di Betani. So jadi setiap minggu ada tempat sejarah baru, ada tempat luar biasa. Semua Abuna ada subtitle bahasa Indonesia, tapi juga ada beberapa video saya dan Salim berbicara dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, puji Tuhan, senang sekali. Bapak Ibu, akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Saya lihat sudah 2 jam kita berbincang-bincang, kita berjumpa, bertatap sapa di channel Zoom ini. Saya minta maaf untuk Bapak Ibu yang masih punya kerinduan untuk bertanya, tapi karena sudah terlalu larut dan di Papua ini sudah hampir jam 10 malam, jadi nanti next ke depan, supaya semakin rindu nih kita nih bisa kembali berjumpa lagi, kita harus akhiri sampai di sini karena Mr. Ramzi masih ada pelayanan, saya juga masih ada pelayanan karena di sini masih jam 8, saya sudah janji untuk masuk di grup Zoom untuk ibadah. Jadi kita akhiri setelah 2 jam kebersamaan kita. Nanti next, buat Bapak Ibu yang masih punya kerinduan bertanya, Jehoshaphat Tour and Travel masih tetap akan membuka dan akan menjawab. Saudara tinggal menghubungi Ibu Shirley, perwakilan dari Papua, ada Ibu Berlin sebagai owner, Ibu Ari dari Jakarta, dan Ibu Yuliana dari Manado. Nanti juga Mr. Ramzi akan memberikan penjelasan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mr. Ramzi, nanti boleh pimpin doa selesai tutup ya. Nanti setelah kita nyanyikan satu lagu. Dan terima kasih untuk Ibu Berliana sebagai owner dari Jehoshaphat Tour and Travel. Terima kasih untuk rekan-rekan Jehoshaphat Tour and Travel seluruhnya dari Papua, Manado, dan dari Jakarta. Bersyukur juga terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta yang sudah ikut bergabung, yang nantinya akan membimbing para jemaat Tuhan memasuki Tanah Perjanjian dari Jakarta sampai kembali ke Jakarta. Jadi doa kita buat seluruh pendeta-pendeta pembimbing rohani kita tetap sehat, tetap diberkati, tetap menjadi berkat juga buat jemaat-jemaat Tuhan, baik yang di Papua, Amin. di Manado, di Surabaya, dan juga yang di Jakarta. Amin. Oke, kita akhiri ibadah kita. Sama-sama kita angkat pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersama-sama seluruh jemaat Tuhan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti Pasti yang yang terbaik. terbaik. Katakan lewati cobaan, lewati Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya ada waktu Tuhan yang baik untuk membawa kami masuk ke tanah perjanjian. Amin. Tanah Haleluya, kelahiran Tuhan Yesus. di Israel dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Dalam Haleluya, nama puji Tuhan Tuhan. Yesus, Amin. ya. Silakan Mr. Ramzi untuk pimpin dalam doa penutup kita. Apa Buna? Silakan berdoa penutup, doa tutup untuk kita. Ya lah, oke. Kita malam hari ini. Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini untuk hari yang indah. Kita bersyukur bisa bertemu walaupun on Zoom. Dan mudah-mudahan sebentar lagi seperti biasa COVID-19 akan selesai. Masalah Israel akan selesai, masalah Indonesia akan selesai, dan seluruh bangsa akan masuk Yerusalem untuk memuliakan nama Tuhan di sini. Dan kita bertemu dengan baik, dengan damai di kota damai yang namanya Yerusalem. Kita bersyukur dan kita berterima kasih ke Bapa di surga untuk memberkati kita semua hari ini, dan sampai kita bertemu di Yerusalem semua. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua, dan terima kasih banyak buat semua, dan sampai jumpa lagi. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa bersama-sama di tanah perjanjian Yerusalem. Tuhan Sampai Yesus jumpa, ya. memberkati.